kita juga ada paket balon payment yang angsurannya mulai 1,5 jutaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang info seputar otomotif. Hari ini kita main ke Astra Daihatsu Pangeran Jayakarta ya, dan di samping kita sudah ada salah satu mobil all new Xenia yang merupakan all new Xenia tipe terlaris, yaitu 13 R CVT 2025. Jadi ini adalah salah satu mobil bestseller dari all new Xenia, yaitu 1300 cc yang tipe R CVT ya. Dan teman-teman, nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Kira-kira apakah sudah ada perubahan dari 2024-nya atau masih ya sama? Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo dari Daihatsu, nggak ada salahnya kita simak video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Sugi dari Astra Daihatsu Pangeran Jayakarta. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui seputar promo-promo Daihatsu, bisa langsung menghubungi Sugi di nomor 0852 1722 1921. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke Astra Daihatsu Pangeran Jayakarta yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 28, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Selain melayani pembelian mobil Daihatsu baru, showroom kami juga melayani servis, penjualan spare part, dan body repair. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Daihatsu kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami. Atau bisa menghubungi Sugi terlebih dahulu, agar Sugi bisa daftarkan jadwal bookingnya. Supaya Bapak Ibu ketika datang ke bengkel kami, sudah tidak perlu antri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Daihatsu baru, Sugi sudah siapkan promo-promo menarik bagi Bapak Ibu semuanya. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Daihatsu, baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia. Dan Bapak Ibu bisa nego sampai dengan deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan, DP mulai 10% saja. Contohnya mobil di samping kita ini, Daihatsu Xenia, DP mulai 15 jutaan. Daihatsu Terios, DP mulai 20 jutaan. Daihatsu Ayla dan Daihatsu Sigra, DP mulai 10 jutaan saja. Dan Daihatsu Rocky DP mulai 15 jutaan. Dan yang terakhir, mobil Daihatsu komersil, kita ada Grand Max Pickup DP mulai 15 juta saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan, angsuran mulai 2 jutaan saja. Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil terbaru dari kami. Bahkan untuk karyawan Astra Group, kita juga ada paket balon payment yang angsurannya mulai 1,5 jutaan saja. Lalu yang keempat, kita ada promo bunga ringan, bunga mulai 0% untuk tenor 1 tahun. Dan kita juga ada promo bunga-bunga spesial lainnya, tenor dari 2 tahun sampai dengan 8 tahun. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil secara cash ataupun kredit, kurang lebihnya sama saja, karena kita ada bunga 0%. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Daihatsu baru, cukup hubungi Sugi saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan harga mobil lama Bapak Ibu, merek apapun, akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Bahkan untuk pembelian mobil Daihatsu barunya, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan diskon 5 juta lagi, apabila tukar tambah dengan kami. Lalu yang keenam, kita akan memberikan promo jasa servis gratis, selama 3 tahun, atau 50.000 km. Tentunya ini akan meringankan biaya servis Bapak Ibu, karena jasa servisnya sudah kita gratiskan. Lalu yang ketujuh, kita ada layanan darurat 24 jam yang akan kita berikan gratis selama 5 tahun. Jadi, jika Bapak Ibu mengalami kendala-kendala pada mobil Daihatsu-nya, Bapak Ibu cukup menghubungi kami
maka tim kami akan membantu Bapak Ibu secara gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik. Setiap pembelian mobil Daihatsu melalui Sugi, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja, atau e-money, atau alat-alat elektronik lainnya tanpa diundi. Selain itu, Bapak Ibu juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah undian umroh gratis, khusus periode pembelian Daihatsu bulan Februari sampai dengan 30 April 2025. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive, bisa menghubungi Sugi. Nanti Sugi siapkan mobil test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat ke showroom kami, Bapak Ibu cukup kirimkan alamat Bapak Ibu, Sugi akan bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang cari mobil Daihatsu, jangan lupa hubungi Sugi ya. Ingat Daihatsu, ingat Sugi. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Sugi dari Astra Daihatsu Pangeran Jayakarta ya. Jadi teman-teman yang butuh informasi seputar pembelian Daihatsu, teman-teman langsung hubungin Mas Sugi aja, nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi. Berikut dengan info harga lengkap. Jadi teman-teman cek-cek juga di deskripsi yang di bawah juga. Oke, kita langsung bongkar Daihatsu All New Xenia 13 RCVT 2025. Apakah ada perubahan dari 2004-nya atau masih sama? Yuk kita bongkar. Kita lihat di sini pada kap mesinnya juga model desainnya juga masih sama ya. Jadi garis-garis lekukannya di kanan kirinya ini menimbulkan kesan berotot dan sedikit elegan juga gitu ya, dengan tampilan grill yang masih sama, yaitu dia bersusun atas dan bawah. Di bagian bawah agak kecil, motifnya honeycomb di finishing warna black dove, dan ditambahkan garnish ornamen list berwarna chrome di atasnya dengan emblem Daihatsu berwarna chrome di bagian tengahnya ya. Dan untuk di bagian bawahnya juga ini ada ruang terbuka lagi yang di finishing warna black dove juga ya, motif honeycomb kayak atasnya. Modelnya dia trapezoidal. Dan untuk lampu utamanya untuk 13R ini dia juga sudah pakai lampu LED ya. Untuk lampu utamanya, lampu senjanya juga LED, bahkan lampu sennya juga LED di bagian dalam. Lalu dia juga dilengkapi dengan lampu fog lamp nih ya. Di bawah ini ada dua kanan kiri, ini masih halogen berwarna kuning dengan housing di finishing warna black dove yang tampilannya juga menimbulkan kesan sporty. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Daihatsu All New Xenia 1,3 RCVT yang merupakan Daihatsu Xenia tipe terlaris. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Daihatsu All New Xenia 13 RCVT 2025 ini juga belum ada perubahan dari 2024-nya, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1300 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Di mana dengan mesin ini Daihatsu All New Xenia 13R ini dia memiliki tenaga di 98 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 12,4 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat di sini untuk All New Xenia yang 13 memang pada kap mesinnya belum dilengkapi dengan peredam ya. Jadi kosong, masih kelihatan plat bodi aslinya seperti ini. Dan ngomongin All New Xenia 13, 15 itu semuanya berpenggerak roda depan yang tentunya ini akan lebih nyaman apabila dipakai di jalanan sehari-hari ya. Kalau dibandingkan dengan Teriosnya mungkin ini lebih nyaman karena berpenggerak roda depan. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini juga belum ada perubahan, dimana untuk Daihatsu All New Xenia 13R ini dilengkapi dengan velg R15 warnanya grey dengan profil ban di 185/65. Rem depannya menariknya sudah cakram, sudah dilengkapi juga dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Kemudian untuk spionnya ini juga sudah ada cover atau housingnya di finishing warna body, cuman belum dilengkapi dengan lampu sen samping gitu ya. Pengaturan kacanya sudah elektrik dan menariknya sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah auto folding atau connect juga dengan remote-nya. Di atas kacanya menariknya juga dilengkapi dengan talang air untuk kaca samping depan dan belakangnya, lengkap dengan emblem Xenia di belakang. Dan untuk handle pintunya juga sudah model tarik juga ya. Dan untuk ngomongin Xenia 13R ini, kuncinya dia sebenarnya sudah keyless, tapi dia belum smart entry nih. Jadi untuk masuk ke dalam harus selalu pakai tombol yang ada di remote. Dan di belakang untuk handle pintunya juga warna body juga model tarik. Dan untuk roda belakangnya ini sama persis dengan depannya, cuma untuk pengereman di roda belakangnya dia masih pakai rem yang masih tromol. Jadi depan cakram, belakangnya masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Daihatsu All New Xenia 13R CVT 2025 yang merupakan All New Xenia tipe terlaris.
Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas ini juga dilengkapi dengan shark fin antena atau mirip sirip hiu gitu ya, warna body. Lalu di bagian atas nggak ada roof spoiler tambahan ya, hanya bodinya memang sudah agak menjorok ke belakang, jadi kelihatan elegan juga dengan tambahan ornamen spoiler di kanan kirinya warna black dove. Untuk kacanya ini masih kaca standar, jadi belum pakai kaca yang anti-bun atau kaca defogger, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Di tengah dia dilengkapi juga dengan emblem atau logo Daihatsu berwarna chrome. Kemudian menariknya juga dia dilengkapi dengan kamera belakang juga nih ya, jadi untuk keamanan mundur dia dibekali dengan kamera, kita bisa lihat objek-objek di belakang, bahkan ditambahkan lagi 2 parkir sensor di bawahnya juga. Dan untuk lampu-lampunya ini juga cukup menarik karena lampu belakangnya pun dia sudah LED semuanya nih, baik untuk lampu malamnya ini sudah LED bar, lampu remnya, lampu sen, dan lampu mundurnya juga sudah LED. Ada emblem Xenia berwarna chrome di plat bagian kanan, dan di kirinya ada emblem dual VVTi, CVT, dan tipe R ya berwarna chrome juga. Dan kita lihat bumper bawahnya ini full warna body juga dengan model lekukan di bagian tengahnya agak ke atas gitu ya, dan ditambahkan juga 2 lampu reflektor kanan dan kiri dengan housing yang cukup sporty juga di finishing warna black dove. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu All New Xenia 13R CVT 2025 yang merupakan Xenia tipe terlaris. Untuk kuncinya sebenarnya sudah keyless atau smart key ya, modelnya kayak remote kayak gini, hanya saja ini memang belum smart entry gitu ya. Dan saat kita kunci di sini juga spionnya sudah terlipat otomatis, cuman memang sayang nggak ada lampu sennya gitu ya. Begitu pula saat kita unlock juga akan membuka otomatis, jadi sudah cukup modern karena sudah auto folding juga. Jadi teman-teman kalau mau buka pintu atau kunci ya harus selalu dari remote gitu ya. Oke, tadi kita sudah buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya ini Daihatsu Xenia 13R, dia didominasi warna hitam dari atas sampai bawah, termasuk bagian armrestnya juga ya, ini juga warna hitam, bahan plastik semuanya, handle pintunya juga warna hitam, lalu ada tombol-tombol power window di atas ini, ada tombol pengaturan spion juga untuk pelipat juga ada, dan ada laci kecil juga di armrestnya atas ini, dan di bawah juga dilengkapi dengan speaker ya, untuk pintu kanan kiri ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga masih belum ada perubahan ya dari 2024-nya. Ini didominasi hampir warna hitam semuanya gitu ya. Kemudian di bagian pojokan kanan juga mendapatkan tweeter juga yang 13R ini. Jadi speakernya cukup banyak juga. Kemudian untuk kisi-kisinya juga warna hitam, ada tempat penyimpanan juga di sini terbuka warna hitam juga, bahan plastik. Di bawahnya ada tombol VSC, lalu ada tempat penyimpanan terbuka lagi. Dan di paling bawah juga dilengkapi dengan 1 pedal gas dan 1 pedal rem tanpa kopling ya, karena seperti judul yang kita bongkar adalah yang Matic atau CVT-nya. Kemudian untuk bahan joknya, secara aslinya ini sebenarnya masih bahan fabric ya, bermotif-motif di bagian tengahnya gitu ya. Cuman mungkin karena ini pesanan khusus, mungkin request untuk dipasangin seat cover, jadi ini adalah opsional alias tambahan yang tentunya teman-teman nanti akan menambah biaya juga kalau misalkan mau dipasang sarung jok seperti ini, nanti bisa dibicarakan sama Mas Sugi langsung ya. Dan di sini dia juga ada pengaturan untuk sandarannya, dia masih manual, dan untuk 13R ini tidak ada pengaturan untuk ketinggian ya, jadi fix untuk joknya nggak bisa diatur naik turun, dan untuk maju mundurnya juga dia masih manual. Untuk setirnya ini juga belum ada perubahan ya, masih sama 2025-nya. Untuk 13R ini dia masih warna hitam semuanya secara dominan dan belum dilapis kulit juga ya. Di bagian tengahnya dia ada emblem atau logo Daihatsu berwarna chrome, serta dilengkapi juga dengan airbag untuk pengemudi. Di kanannya ada tombol trip ya, jadi bisa dipengaturan mode berkendaranya juga. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk audio steering switch-nya juga, lengkap dengan untuk mengangkat telepon juga. Dan di sini dia juga bisa diatur nih untuk naik turun, tapi belum bisa maju mundur ya. Untuk Xenia 13R ini lumayan lah ya, bisa diatur ketinggiannya. Dan di bagian kanan belakang setir dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya standar ya, ada tambahan saklar fog lamp-nya karena sudah ada fog lamp yang 13R ini. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk hidupkan mesin, Xenia 13R ini juga sudah keyless atau smart key ya, walaupun memang belum smart entry, tapi untuk hidupkan mesin dia sudah
start engine ya. Jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine-nya yang di tengah ya, di bawah pengaturan AC. Kita hidupkan. Nah, saat kita hidupkan mesinnya, ini juga tampilan dari speedometernya cukup sporty ya, walaupun secara keseluruhan masih versi analog, belum full layar animasi digital, tapi tampilannya cukup sporty dan cukup modern gitu ya, dengan RPM dan kilometer di kanan kiri ini dia ada aksen-aksen warna merah-merahnya dan jarumnya juga bercahaya warna merah. Di tengahnya MID-nya juga sudah full TFT juga, jadi kelihatan nyata dan digital seperti ini, seperti ada logo pintu-pintu gitu ya yang terbuka untuk isi BBM, kemudian untuk odo tripnya, kilometer yang ditempuh, bahkan tadi pada saat opening dinyalain mesinnya, dia juga keluar animasi Xenia keluar gitu ya. Jadi memang sudah cukup modern walaupun belum full animasi digital. Kemudian di tengah head unit audionya juga sudah touchscreen ya. Ini modelnya floating, layar touchscreen-nya cukup besar juga, sekitar 8 in. Ada radio, bahkan dia sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay juga nih. Jadi nggak ketinggalan sama mobil-mobil mahal juga gitu ya. Sudah ada Android Auto, Apple CarPlay-nya juga. Dan kalau teman-teman rubah ke R, dia juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang juga gitu ya. Jadi lumayan lengkap juga, walaupun nggak ada kamera 360, paling tidak saat mundur kita nggak buta gitu ya, bisa melihat kondisi benda-benda yang ada di belakang kita. Selain itu juga dia banyak pilihan juga ya untuk pengaturannya. Dari media ini bisa dari colok USB, kemudian di sini juga ada koneksi ke telepon ya dengan Bluetooth dan pengaturan juga gitu. Jadi ya nggak ketinggalan juga, cukup modern, bahkan boleh dibilang sudah cukup lengkap untuk fitur-fiturnya. Di bawahnya di sini kisi AC-nya warna hitam semuanya juga, dan di tengahnya dilengkapi dengan tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya, dan di bawahnya untuk pengaturan AC-nya juga di sini sudah digital gitu ya. Jadi untuk pengaturan kipas di kanan modelnya tombol-tombol, di kirinya untuk suhunya. Ada pilihan max cool juga di sini, dan untuk pengaturan rotasi udaranya juga bisa dipilih misalkan dari luar ke dalam atau berotasi di dalam aja gitu ya. Dan kekurangan Xenia memang ini arah semburannya aja ya, paling dia masih hanya ke badan aja, nggak bisa diatur dibagi badan dan kaki. Dan untuk keseluruhan ya, tampilan dari dashboardnya ini memang belum ada perubahan gitu ya, tapi ngomongin Xenia 1.3 ini terbilang masih cukup modern gitu ya, dengan dibandingkan dengan mobil-mobil yang ada zaman sekarang. Kemudian di bawah pengaturan AC di sini juga ada tombol start engine-nya ya, di kanan, di kirinya ada tempat untuk menaruh tol gitu ya. Kemudian di bawahnya menariknya juga ada satu port USB nih, teman-teman bisa ngecas juga dari sini juga. Lalu ada tempat penyimpanan terbuka juga. Untuk model tuas transmisinya seperti ini ya, dibungkus kulit di bawahnya, dan di kanan kirinya juga ada aksen-aksen warna karbon atau motif karbon, dan ada ornamen warna chrome juga di sini melingkar. Lalu ada warna silver juga dari bawah sampai ke atas nih, jadi menimbulkan tambah elegan gitu ya di bagian tengahnya, dengan transmisi CVT ya, 4 percepatan. Di sini pilihannya juga ada parkir, mundur, netral, drive, kemudian ada pilihan sport atau manualnya juga nih. Jadi walaupun matic tetap bisa dirubah secara manual atau sensasi sport ya. Jadi sudah triptonic. Untuk rem tangannya juga masih model tarik ya, standar, termasuk tombolnya warna hitam. Di bawah sini ada tempat penyimpan kecil, mungkin bisa untuk koin-koin, dan dia juga menariknya mendapatkan power outlet juga ya di belakang sini nih, selain colokan di depan tadi. Dan konsol box-nya juga sudah cukup tinggi, jadi bisa jadi armrest, walaupun memang tidak dilapis soft touch gitu ya, jadi masih plastik keras. Dan di dalamnya ini juga lumayan gitu ya, walaupun nggak terlalu besar, tapi tetap lumayan nih buat penyimpanan gitu ya di bagian konsol box-nya. Lalu di depan sini, di bawah juga ada laci penyimpanan tertutup ya, ini cukup besar di dalam sini ya. Kemudian di atasnya juga ada penyimpanan terbuka lagi. Di bagian kiri juga ada satu cup holder juga yang bisa disimpan kayak gini, cukup praktis. Dan ada kisi AC warna hitam juga, dan sudah dilengkapi juga dengan airbag untuk penumpang depannya. Jadi totalnya ada 2 airbag atau dual airbag. Dan di pojokan juga dilengkapi dengan tweeter atau speaker. Lalu di plafon atas juga dilengkapi dengan sun visor. Di kiri ada kacanya untuk penumpang depannya. Di sini juga ada pegangan tangan juga untuk penumpang depan yang sudah retract. Di tengahnya lampu cabinnya ada 2 di sini ya. Cukup elegan walaupun masih warna kuning, lengkap dengan indikator ke pintu juga, dan spion dalamnya dia masih standar juga. Dan di atas dia juga ada sun visor. Untuk di bagian driver memang tidak ada kaca apalagi lampu gitu ya. Jadi masih standar seperti ini. Kemudian di depan ini juga dilengkapi dengan seatbelt tentunya ya. Pada jok kanan kirinya ini sudah
3 titik penguncian dan tentunya sudah dilengkapi dengan teknologi pro tensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Lalu di atas joknya juga dilengkapi dengan headrest ya, yang seharusnya ini masih bahan fabric yang ngikutin joknya, cuman mungkin ini ada pesanan khusus untuk dipasang sarung jok gitu ya. Jadi ini opsional, artinya teman-teman harus nambah sendiri atau mungkin bisa nitip Mas Sugi gitu ya untuk sekalian dipasangin. Nanti biayanya berapa bisa dikomunikasikan aja gitu ya, seperti ini. Dan di bawah juga dia mendapatkan satu apar dan satu set karpet alas. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Nah, untuk loading di baris keduanya juga sama kayak depannya, didominasi warna hitam dari atas sampai bawah dengan full bahan hat plastik semuanya, termasuk ampresnya juga hat plastik. Di sini ada laci terbuka kecil di atas, kemudian ada satu cup holder juga, dan di tengahnya ada tombol untuk mengatur power window-nya ya. Dan di atasnya untuk handle pintunya juga warna hitam juga ya, tanpa aksen-aksen warna chrome. Dan di bawah dia juga ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada satu cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk dalam. Nah, untuk di baris keduanya ini juga lumayan lega gitu ya. Dari lutut ini lega, di bagian telapak kaki juga cukup tinggi juga, jadi cukup longgar. Di bagian atasnya apalagi ya, ini plafonnya cukup tinggi, dari tinggi saya 167 masih 10 jari lebih gitu ya. Di bagian kanan kirinya juga ada pegangan tangan retract kanan kiri, lengkap dengan AC blower belakangnya ini ya. Ada 2 blower di kanan kiri yang modelnya slim dengan pengaturan di tengahnya. Kemudian di sini juga dia dilengkapi dengan lampu cabin ya, ini warna kuning. Dan di bagian kanan kirinya di sini ada seat belt-nya sudah 3 titik penguncian, tapi untuk di bagian tengahnya dia masih 2 titik ya kalau ngomongin seninya ya. Dan headrest-nya juga 2, jadi kalau bertiga di tengah ini dia nggak dapat headrest juga gitu ya. Bedanya untuk yang 1.3 dengan 1.5 itu dia nggak ada sandaran tengahnya gini, jadi ini fix joknya, nggak ada armrest di tengah. Kemudian dia juga nggak ada isofix ngomongin seninya. Kemudian di depan ini juga ada kantong-kantong kanan kiri ya, walaupun ditutup seat cover, tapi sebenarnya aslinya sudah ada juga gitu ya. Di bagian tengahnya di sini juga dilengkapi dengan 2 port USB standar ya. Jadi kalau teman-teman mau cas cukup praktis, ada 2 colokan di sini lengkap dengan tempat penyimpanan di bawahnya. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya simple ya, jadi cukup sekali jebretan, ini bisa terlipat full kayak gini. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di dalam kalau jok baris keduanya dia full kita mundurin dengan headrest yang miring sedikit, ini sebenarnya nggak bisa masuk ya, alias mepet banget gitu. Jadi harus dimajuin juga gitu ya ke depan biar lebih nyaman. Jadi teman-teman atur aja di sana lebih longgar ya. Dan ini masih bisa diatur nih untuk sandarannya, nggak miring kayak gini ya, biar agak nyaman kanan kiri bisa. Dan dia juga dilengkapi dengan 2 headrest yang sudah adjustable juga kayak depannya ya. Kemudian ada seat belt-nya juga 3 titik penguncian. Di kanan kiri juga ada tempat penyimpanan terbuka juga di kanan kiri. Di atasnya juga kecil-kecil gitu ya, buat naruh handphone juga masih bisa. Bahkan dilengkapi juga dengan 1 port outlet juga. Jadi teman-teman kalau mau ngecas bisa langsung di belakang ini juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini dia manual ya. Dan ngomongin bagasi sennya masih tergolong lumayan ya. Mobil 3 baris masih dapat bagasi segini, untuk 2 koper cabin juga masih muat gitu ya. Bahkan bisa ditambahkan 1 tas kecil lagi. Dan menariknya juga teman-teman akan mendapatkan cargo net kayak gini nih. Jadi teman-teman nggak perlu beli cargo net kalau beli Daihatsu gitu ya. Selalu dapat kayak gini. Ini cukup bermanfaat juga gitu ya kalau menaruh-naruh barang kecil. Jadi supaya nggak gampang berantakan. Kemudian kalau teman-teman perlu bagasi yang besar, ini juga masih bisa dilipat jok baris ketiganya. Pelipatannya simpel ya, sekali aja ke depan dia akan rata dengan lantai kayak gini, bisa setengah-setengah atau dua-duanya juga bisa nih kalau dibutuhkan semuanya. Dan menariknya sudah rata dengan lantai, jadi bagasinya selebar ini gitu ya. Jadi ini lebih fleksibel dan fungsional tentunya. Di bagian kiri dia juga ada lampu penerangan, di bagian atas, di bawah lantainya juga ada box terbuka juga. Bahkan kalau kita buka karpetnya,
Dia juga ada tempat penyimpanan atau storage lagi untuk naruh-naruh barang-barang kecil gitu ya, atau toolkit seperti dongkraknya seperti ini ya. Ini juga bisa gitu. Jadi benar-benar banyak tempat penyimpanan juga gitu ya. Dan di sini untuk nurunin ban cadangan juga cukup praktis karena tinggal engkol dari baut yang ada di sini juga gitu. Jadi nggak perlu repot nyambung-nyambungin gitu ya. Nah, ini simple banget. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Daihatsu All New Xenia tipe terlaris, yaitu tipe 13 RCVT 2025 ya. Jadi secara fitur ataupun speknya memang belum ada perubahan, tapi kalau ngomongin ini adalah mobil terlaris wajar ya, karena selain harganya yang terbilang masih terjangkau, dibekali dengan mesin 1300 cc juga gitu ya. Jadi ini tentunya akan menjadi mobil yang irit, tapi secara fitur juga nggak ketinggalan gitu ya, sudah cukup lengkap juga. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Daihatsu All New Xenia ini ataupun Daihatsu tipe-tipenya, teman-teman langsung aja bisa hubungin Mas Sugi ya, nomornya ada di bawah. Yang pengen janjian test drive atau pengen tahu hitungan kreditnya, pengen tahu harga netnya berapa, pokoknya langsung konsultasi aja langsung ke Mas Sugi di nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.